Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air, jumpa kembali di channel Arab Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan update dan kondisi terbaru bahan bonsai serut mame setelah 3 minggu dan edukasi perawatan berupa pruning daun, pengawatan atau wiring cabang, supaya terarah sesuai gerak dasar cabang. Serta diakhiri perawatan seperti biasa saya akan lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Berikut saya bagikan sedikit ulasan tentang tanaman atau bonsai serut. Tanaman atau bonsai serut adalah salah satu jenis tanaman meranggas yang banyak ditemukan di area pedesaan, hutan maupun lainnya. Serut juga merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki dedaunan hijau dan batang kecoklatan. Tanaman serut atau bonsai serut juga disebut dalam latinnya yaitu Strelbus asper. Tanaman atau bonsai jenis serut bukan termasuk pohon yang dilindungi. Keberadaan pohon ini tersebar di hampir seluruh Indonesia serta mudah didapatkan. Dan tanaman serut ini memiliki kemampuan bertahan hidup sangat lama bahkan hingga ratusan tahun di alam liarnya. Kemampuan daya tahan hidup serut terbilang cukup tinggi, hampir sama dengan pohon jenis beringin. Serta tingkat perawatannya pun terbilang mudah asal sahabat tahu dan paham cara perawatannya. Dan bonsai serut yang ada di dalam video kali ini masih tergolong bahan dengan ukuran mame. Karena saya lebih suka berbagi edukasi bonsai bahan dibanding bonsai yang sudah jadi. Supaya sahabat semua paham tentang perawatan dan pemrograman gerak dasar dari awal suatu bonsai. Apabila saya bagikan edukasi bonsai yang sudah jadi, sahabat tidak akan paham mengenai perawatan dan pembentukan gerak dasar dalam merawat bonsai jenis apapun itu. Dan bonsai yang sudah jadi atau sempurna, harganya pun bukan tergolong murah. Apalagi untuk sahabat pemula, alangkah bagusnya merawat dari bahan yang biayanya murah serta paham cara perawatannya, walaupun memerlukan proses waktu yang tidak sebentar. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Arab Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arab Bonsai, supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi, perawatan, dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap edukasi yang pertama, saya akan lakukan pruning daun semuanya. Karena bahan serut berikut masih bahan dan sebelumnya terlalu fokus pada tahap pemograman cabang dan akar. Jadi daun-daun tidak terfokus dan banyak yang rusak terkena hama. Namun itu bukan hal masalah besar. Solusinya dengan cara full pruning daun, masalah tersebut bisa diatasi. Asal kita tahu cara mengatasi dan pencegahannya. Berbeda dengan bonsai yang sudah jadi ataupun sempurna. Sebisa mungkin sahabat selalu menjaga dari hama baik di batang maupun daun yang tujuannya lebih baik mencegah daripada mengobati dari hama. Pruning daun pada bahan bonsai serut berikut tidak ada treatment ataupun cara khusus. Tidak seperti bonsai-bonsai khusus lainnya yang harus menggunakan treatment atau teknik khusus supaya daun dan ranting bagus dan aman ke depannya. Kali ini saya tidak menyisakan daun sama sekali. Semuanya akan saya pruning supaya daun dan tunas baru ke depannya bisa bagus dan lebih rimbun lagi. Dan tujuan full pruning daun berikut, supaya waktu wiring cabang dan ranting lebih mudah dan lebih fokus dengan arah gerak dasarnya pada cabang dan ranting. Dan pruning daun juga berguna untuk mengecilkan ukuran daun dari bentuk aslinya di alam liar. Semakin sering dilakukannya pruning daun, maka pertumbuhan daun akan lebih kecil dan makin rimbun. Di dalam pemrograman gerak dasar suatu bahan bonsai, pemerhatian dalam pruning daun mungkin masih urutan yang terakhir. Karena urutan kali ini yang saya lakukan sekarang ini masih masuk ke tahap urutan perapatan atau membentuk perantingan yang diinginkan. Setelah perantingan bagus dan sesuai yang diinginkan, baru saya fokus ke bagian daun serta fokus untuk merubah ukuran daun lebih kecil lagi. Jadi bagi sahabat pemula di dunia bonsai, diharapkan dalam merawat atau program suatu bahan bonsai supaya hasilnya sesuai yang diharapkan,
Lakukanlah step by stepnya sesuai yang dilakukan para senior atau pakar bonsai. Dan jangan terburu-buru supaya membuahkan hasil yang maksimal dan kepuasan dalam merawat suatu bonsai jenis apapun itu. Dari situlah suatu bonsai jenis apapun itu, setelah terbentuk sempurna, akan menjadi mahakarya yang bernilai mahal karena melalui proses dan waktu yang sangat lama. Dan sahabat perlu dipahami juga bahwa membentuk suatu bonsai tetap tidak jauh dari bentuk pohon aslinya yang ada di alam liar, supaya lebih natural, dan yang membedakan hanyalah ukuran saja. Jadi apabila di musim penghujan seperti sekarang ini, bonsai yang sahabat miliki ada yang kondisinya bermasalah, seperti daun menguning, mati ranting di mana-mana, serta rontoknya daun, sahabat tidak perlu khawatir. Sahabat segeralah lakukan perawatan, yaitu lakukan pruning daun serta pengecekan tingkat kesuburannya. Apakah media tanam dan pupuk masih layak atau harus waktunya diganti. Dan biasanya yang saya lakukan, tahap pertama yaitu tahap pruning daun. Dan apabila setelah 4 atau 5 hari kondisinya masih belum stabil, baru saya lakukan penggantian sepertiga media tanam serta penambahan pupuk. Setelah tahap pruning daun selesai, seperti biasa saya selalu biasakan untuk pembersihan daun-daun hasil pruningan supaya media tanam selalu bersih dari sampah bekas pruningan. Dan supaya bonsai tersebut tidak kehilangan keindahannya karena faktor kurang bersih. Jadi untuk sahabat semua, setelah selesai dilakukannya pruning daun, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, usahakan pembersihan sisa-sisa daun pruningan supaya bonsai sahabat terjaga kebersihannya dan juga mencegah terjadinya pembusukan daun yang dapat mengakibatkan munculnya hama karena faktor pembusukan. Tahap selanjutnya atau tahap yang kedua yaitu saya akan melakukan pengawatan atau wiring pada cabang dan ranting supaya mudah dalam pembentukan bonsai tersebut serta mudah dalam membengkokkan atau meliukan suatu cabang dan ranting pada bonsai berikut. Dalam wiring suatu bahan bonsai diusahakan wiring secukup mungkin supaya membentuk suatu bahan bonsai mudah dan sesuai yang diharapkan. Serta pemilihan ukuran kawat untuk wiring pun harus diperhatikan supaya tidak salah dalam menentukan ukuran kawat. Karena apabila sahabat salah penentuan ukuran kawat, nantinya bakal rawan patah waktu sahabat menekuk atau membengkokkan cabang atau ranting diinginkan. Karena waktu wiring cabang dan ranting harus penuh ketelitian serta fokus dalam penentuan arah cabang atau ranting. Sahabat bisa belajar sedikit demi sedikit dan lama-kelamaan pasti sahabat akan terbiasa dan mahir dalam wiring suatu bonsai. Waktu sahabat melakukan pengawatan atau wiring cabang-cabang yang akan dibentuk, usahakan kawat mengunci atau melingkar dengan erat supaya waktu cabang ditekuk tidak terjadi patah. Dan apabila dikiranya masih kurang atau cabang rawan patah untuk diarahkan, sahabat bisa menambah lilitan kawatnya supaya aman. Patah cabang waktu pengawatan atau wiring merupakan hal biasa terjadi di pecinta bonsai. Namun sebisa mungkin sahabat ekstra hati-hati dan fokus di saat mengarahkan cabang yang diinginkan. Untuk sahabat pemula di dunia bonsai, teknik pengawatan bisa belajar atau praktekkan di bonsai bahan atau bonsai yang belum jadi. Karena apabila sahabat mempraktekannya di bonsai yang sudah jadi atau bonsai yang nominal harganya bukan sedikit, alangkah bagusnya sahabat bisa menggunakan jasa trainer atau spesialis yang ahli di bidang wiring bonsai. Karena sangat disayangkan apabila bonsai yang sudah jadi patah cabang atau ranting dikarenakan waktu pengawatan atau wiring. Karena membentuk cabang atau ranting yang sudah patah bukanlah waktu yang sebentar. Serta membentuk ulang cabang atau ranting yang sama seperti awalnya belum tentu bisa persis ataupun sama. Jadi apabila sahabat ingin mendalami di dunia bonsai, sahabat bisa belajar dari bonsai yang masih bahan, supaya sahabat bisa lebih paham baik di pemrograman gerak dasar maupun di waktu wiring. Di tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga yaitu, setelah tahap-tahap perawatan selesai semua, saya selalu lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Supaya bahan bonsai serut tersebut tidak terjadi stres setelah melalui perawatan.
Dan selain itu juga menambah nutrisi vitamin pada bahan bonsai serut berikut. Saya siram secara merata di semua batang, cabang, dan ranting, dan bukan hanya di media tanamnya saja. Karena vitamin B1 juga bekerja dan berguna pada batang, cabang, dan ranting, dan bukan hanya pada akarnya saja. Berikut kondisi bahan bonsai serut setelah dilakukannya perawatan. Dan di video kali ini saya tidak melakukan proteksi batang atau cabang, karena kondisinya masih sehat dan tidak ada jamur maupun hama yang menempel di batang maupun cabang. Setelah selesai semua, jangan lupa bahan bonsai serut Mamet tersebut dijemur seperti biasa. Dan jenis bonsai serut juga sangat suka atau ditaruh di daerah panas ataupun yang terkena full sinar matahari. Jadi apabila sahabat ingin merawat suatu bonsai dari jenis serut, sahabat bisa mempraktikannya sesuai urutan edukasi perawatan yang saya bagikan. Karena tiap karakter atau jenis bonsai dalam perawatannya itu tidak sama. Namun bonsai jenis serut sangat bagus untuk belajar atau pemula di dunia bonsai. Semoga sahabat bisa mempraktekannya dan semoga bonsai-bonsai yang sahabat miliki selalu dalam keadaan subur dan terhindar dari hama maupun kutu putih. Setelah 3 atau 4 minggu, saya akan update perkembangan bahan bonsai serut tersebut supaya sahabat bisa mengikuti perkembangannya. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata atau kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya. Ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi tentang dunia tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.